Ohayo minasan dimanapun kalian berada, baik itu di dunia nyata maupun di dunia paralel. Kembali lagi dengan Mimin Mr. K di channel Oni Project. Oke, di video kali ini Mr. K Oni Project akan membahas tentang manga Jujutsu Kaisen chapter 141. Sebelum memulai pembahasannya, silahkan klik like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Oke, langsung saja mari kita mulai. Sebelumnya di manga Jujutsu Kaisen chapter 140 minggu lalu, kita telah diperlihatkan bahwa Itadori, Choso, Naoya, dan Yuta saling baku hantam. Yuta mengincar Sukuna yang ada di dalam Itadori karena Sukuna telah dianggap sebagai tersangka yang telah memotong tangan Toge. Sedangkan Naoya mengincar Itadori hanya untuk dijadikan sebagai umpan supaya Megumi datang dan bisa dibunuh oleh Naoya. Choso melawan Naoya, sedangkan Itadori melawan Yuta. Oke, seperti itulah review singkat manga Jujutsu Kaisen chapter 140 minggu lalu. Mari kita ke pembahasan inti. Di manga Jujutsu Kaisen chapter 141 kali ini, terlihat bahwa Itadori Yuji sedang bertarung melawan Yuta. Yuta bertarung dengan menggunakan pedang, sedangkan Itadori hanya menggunakan tangan kosong. Itadori begitu sangat kesulitan dengan serangan pedang Yuta. Di sini Itadori menjelaskan bahwa biasanya apabila Itadori berhadapan dengan musuh bersenjata biasa, Itadori hanya perlu memperkuat tubuhnya dengan energi kutukan. Dengan demikian, tubuh Itadori tidak akan bisa terluka. Untuk saat ini, menurut Itadori sangatlah berbeda. Musuh saat ini menggunakan senjata yang telah dialiri energi kutukan, dan lebih parahnya lagi, musuh tersebut adalah Yuta yang memiliki jumlah energi kutukan melebihi Gojo Satoru. Menurut Itadori, apabila dirinya terkena serangan pedang Yuta, maka tubuh Itadori akan terpotong-potong menjadi kecil-kecil seperti sushi. Untuk menghindari serangan demi serangan dari Yuta, Itadori pun berlari menuju mobil. Saat memasuki mobil, beruntung Itadori telah menemukan pisau kecil. Saat melihat Itadori yang tiba-tiba memegang pisau, Yuta pun heran. Dari mana Itadori mendapatkan pisau? Yuta pun menyadari bahwa Itadori telah mendapatkan pisau dari dalam mobil. Di sini Yuta beranggapan bahwa pisau yang dimiliki oleh Itadori saat ini tidak akan bisa melukai dirinya. Karena menurut Yuta, pisau Itadori hanyalah pisau biasa. Tapi di sini Mimin juga heran. Yuta dan Itadori kan sama-sama murid Gojo. Kok dia bisa-bisanya sih tidak bisa menebak bahwa Itadori akan mengaliri pisaunya dengan energi kutukan? Atau jangan-jangan Gojo belum sempat mengajari teknik mengaliri energi kutukan ke dalam senjata biasa kepada Yuta? Ataukah memang Yuta dari awal telah meremehkan cara bertarung Itadori? Oke, lanjut lagi teman-teman. Saat setelah mendapatkan pisau, Itadori pun mengingat pelajaran tentang teknik Slaughter Demon dari Gojo Satoru. Teknik tersebut digunakan pada saat keadaan darurat. Teknik tersebut digunakan untuk mengaliri energi kutukan ke dalam senjata biasa supaya senjata tersebut menjadi senjata kutukan. Menurut Gojo, teknik Slaughter Demon sebaiknya jangan sering digunakan, karena apabila melakukan pertarungan dengan bergantung kepada alat kutukan, maka akan melupakan praktek manipulasi kutukan yang dimiliki oleh seorang saman. Tentu hal tersebut sangat tidak baik. Saat mencoba melakukan teknik Slaughter Demon, Itadori masih belum benar-benar menguasainya. Alhasil, energi yang dialirkan ke dalam senjata pisaunya tersebut belumlah maksimal. Lalu karena memang pada saat bentrok pisau dan pedang Itadori masih berfokus pada pisaunya, oleh karena itu, Itadori pun gagal mengantisipasi serangan Yuta. Karena secara tiba-tiba, Yuta menendang tubuh Itadori dengan sangat keras. Itulah sebabnya penggunaan teknik tersebut sangatlah tidak baik, karena dapat mengakibatkan penggunanya fokus berlebihan terhadap senjata tersebut sehingga melupakan teknik bertarung yang lain. Itadori pun terpental sangat jauh. Itadori sangat terkejut karena hanya terkena tendangan saja, Itadori merasakan damage yang sangat kuat dari Yuta. Itadori pun bangkit kembali dan mencoba untuk melawan Yuta kembali dengan pisau setengah energi kutukan miliknya. Pisau Itadori dan pedang Yuta pun kembali bentrok satu sama lain. Berbeda dengan sebelumnya, pisau Itadori saat ini mungkin telah setara dengan pedang milik Yuta, sehingga pedang dan pisau mereka sama-sama patah. Saat pedangnya patah, Yuta pun akhirnya sadar bahwa Itadori tidak mudah untuk dikalahkan karena memang Itadori sama-sama murid Gojo Satoru. Setelah pedang Yuta dan pisau Itadori patah, Itadori pun beranggapan bahwa saat ini mereka akan bertarung tanpa senjata. Namun secara tiba-tiba, secara mengejutkan, Itadori tidak bisa bergerak sama sekali. Ternyata terdapat kutukan Rika yang memegang tubuh dan kepala Itadori. Di sini Rika bertanya kepada Yuta,
Apa yang kamu lakukan, Yuta? Yuta pun menjawab, cuma main-main kok, Rika-chan. Sebelumnya di video spoiler manga Jujutsu Kaisen chapter 141, Mimin di situ menjelaskan bahwa wujud Rika antara manga Jujutsu Kaisen chapter 141 dengan manga Jujutsu Kaisen volume 0 itu berbeda. Namun setelah melihat secara detailnya di manga Jujutsu Kaisen chapter 141, ternyata wujudnya sama. Ternyata hitam-hitam yang ada di belakang Rika yang Mimin kira sebelumnya adalah tubuhnya, ternyata hanyalah hitam-hitam portal penghubung antara dunia manusia dengan dunia kutukan Rika. Karena di chapter 141 terlihat bahwa Rika muncul keluar dari hitam-hitam portal tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa wujud Rika di chapter 141 dan volume 0 masihlah sama. Berarti masih nyambung dong antara chapter 141 dan volume 0. Mimin menjawab dengan jawaban bisa benar, bisa juga salah. Karena seperti yang Mimin jelaskan sebelumnya, bahwa sebenarnya Rika telah menghilang pada saat di scene terakhir volume 0. Karena pada saat itu, kutukan Yuta yang membelenggu roh kutukan Rika telah terlepas dan menyebabkan Rika mati dengan tenang. Jadi Rika sudah tidak menjadi roh penasaran lagi. Lantas kenapa Rika bisa muncul kembali? Nah, ini nih yang masih menjadi misteri sampai saat ini. Ini jawaban apabila memang ceritanya masih nyambung. Kalau menurut Mimin sih gini, kutukan Rika memang telah menghilang. Tapi karena memang Yuta ingin selalu bersama Rika, maka dia keluar negeri untuk bisa menemukan cara supaya bisa bersama Rika kembali. Itulah sebabnya Yuta baru muncul sekarang. Kalau jawaban apabila memang ceritanya tidak nyambung seperti ini, ya simpel aja, karena apabila Rika menghilang, Yuta mungkin tidak akan bisa menjadi overpower lagi. Dia mungkin akan menjadi shaman biasa. Karena menurut Mimin, energi kutukan Yuta bisa melebihi energi kutukan Gojo karena Rika telah membagikan energi kutukannya kepada Yuta. Jadi apabila Rika hilang, Yuta bakal jadi ampas. Mungkin hal tersebut dilakukan untuk menghindari Yuta menjadi ampas. Tapi ada juga jawaban gini, mungkin ini yang benar-benar valid. Pada saat interview sang autor GG Akutami, GG menjelaskan bahwa Jujutsu Kaisen sebenarnya hanyalah manga one shot dengan sedikit chapter yang diberikan judul manga Tokyo Metropolitan School volume 0. Dan sebenarnya selanjutnya setelah manga tersebut, GG berniat untuk membuat proyek manga baru dengan genre Japan Pop. Namun karena memang waktu itu temannya menyarankan kepada GG Akutami untuk mengembangkannya menjadi manga yang panjang, maka GG pun memutuskan untuk membuat serial Jujutsu Kaisen dengan chapter yang panjang. Jadi dengan demikian, dapat kita pastikan bahwa manga volume 0 dengan manga Jujutsu Kaisen yang utama memang sengaja dibuat tidak nyambung. Karena niat awalnya kan memang sudah berbeda. Haha. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke chapter 141. Saat Itadori dipeluk Rika, Itadori tidak bisa bergerak sama sekali. Dengan begitu, Yuta pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk segera menyerang Itadori. Yuta pun langsung menusuk Itadori dengan menggunakan pedang patah miliknya. Saat menusuk Itadori, Yuta juga meminta maaf kepada Itadori karena memang sebenarnya Yuta tidak mengincar Itadori. Dia hanya mengincar Sukuna yang ada di dalam tubuh Itadori yang dianggap sebagai tersangka yang telah memotong tangan Toge pada saat di Arc Insiden Shibuya. Setelah Itadori ditusuk, Sukuna pun langsung mendecakkan lidahnya yang mungkin dia merasa marah kepada Rika dan Yuta. Namun secara mengejutkan, tiba-tiba setelah melihat terowongan, Sukuna langsung tersenyum. Mungkin di dalam terowongan tersebut terdapat suatu hal yang menarik perhatian Sukuna. Apakah mungkin Megumi akan muncul dari terowongan tersebut? Mengingat Sukuna begitu sangat tertarik dengan Megumi. Haha. Di chapter kali ini masih belum ada pertarungan antara Rika melawan Sukuna. Tentu kita semua pasti menantikan pertarungan antara mereka berdua. Pasti akan seru teman-teman. Ya, kita berharap aja di chapter-chapter selanjutnya nanti mereka berdua akan benar-benar saling baku hantam. Lalu kemudian scene dialihkan ke pertarungan antara Choso melawan Naoya. Di sini Choso terlihat sangat terdesak. Choso berulang kali terkena serangan Naoya. Choso pun telah merasakan bahwa kecepatan Naoya semakin lama semakin cepat luar biasa. Pada spoiler manga chapter 141 sebelumnya, dijelaskan bahwa Naoya telah menggunakan teknik yang sama seperti milik Naobito. Tapi setelah Mimin membaca detail manga Jujutsu Kaisen chapter 141 kali ini, tidak ada keterangan bahwa Naoya menggunakan teknik yang sama seperti Naobito. Mungkin maksud dari teknik Naobito tersebut adalah teknik meningkatkan kecepatan bela dirinya.
Saat melihat teknik Naoya, Choso sama sekali tidak bisa memahami teknik yang digunakan oleh Naoya. Bahkan nih, karena sangat cepat, serangan yang dilakukan oleh Naoya kepada Choso tidak ada celah sama sekali. Choso juga tidak bisa menggunakan darah yang ada di luar tubuhnya untuk digunakan sebagai senjata teknik Byakuran atau teknik manipulasi darah miliknya. Lalu walaupun Choso berulang kali terkena serangan pukulan Naoya, Choso masih bisa bangkit. Naoya pun terheran-heran dengan hal tersebut. Naoya pun berkata, "Kau tangguh juga. Sebenarnya kau ini siapa?" Choso pun menjawab, "Aku kakak tertua dari 10 bersaudara." Di sini Choso pintar. Saat saling berbacot ria dengan Naoya, Choso memanfaatkan momen tersebut untuk menggunakan teknik Flowing Red Sei miliknya. Di chapter selanjutnya nanti, Choso akan mempertaruhkan segalanya sebagai seorang kakak tertua. Apakah mungkin Choso akan mati? Kita lihat saja nanti. Oke, seperti itulah pembahasan tentang manga Jujutsu Kaisen chapter 141. Mohon maafkan Mr. K apabila terdapat kesalahan dalam pembahasan ini. Arigatou gozaimasu and see you di next video.